Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, amma ba'du. Para ustadzah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, membaca ayat-ayat Allah dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, pada kesempatan siang kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah masuk pada bab al-mubadaratu ilal khair, yaitu bab bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita sekarang masuk pada hadis yang ketiga. Ats-tsalis an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu atau bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh dan di mana aku akan berada?" Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, kamu akan masuk surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Lalu si laki-laki yang bertanya tersebut, dia sedang memakan kurma, lalu dia melemparkan kurma tersebut dan dia berperang sampai dia terbunuh. Diriwayatkan muttafaqun alaihi, rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Qala al-muallif rahimahullahu fima naqalahu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa an abihi. Qala al-muallif rahimahullah, hadis ini dari Jabir bin Abdullah dan juga dari ayahnya Abdullah
bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, "Wahai Rasulullah, menurutmu kalau misalnya saya berperang, kemudian saya terbunuh, maka saya akan berada di mana?" Lalu kata Rasulullah, "Anta fil jannah, kamu akan ada di surga." Fa'alqa tamarat kanat ma'ah. Lalu si laki-laki tersebut melemparkan kurmanya dan dia maju terus berperang ketika perang Uhud sampai dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat faedah atau dalil bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat bersegera dalam melakukan amal-amal saleh dan mereka tidak mengakhirkannya. Dan itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ketika diperintahkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung melakukannya. Ketika mereka mengetahui suatu hukum dan itu baik untuk dilakukan, maka mereka langsung melakukannya walaupun mereka sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Dan inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji dalam Al-Quran tentang para sahabat, bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang atau generasi yang terbaik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja para sahabatnya, dan sahabiahnya juga sama. Para sahabiah, para istri-istri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu khutbah, yaitu dalam khutbah hari Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian mendekati para sahabiyah dan berkhutbah di depannya, wa amarahunna bis shadaqah, dan Rasulullah memerintahkan sahabiyah untuk sedekah. Maka para sahabiyah pun mereka langsung melaksanakan sedekah tanpa pikir panjang. Apa yang ada di dirinya mereka keluarkan, seperti cincin, perhiasan-perhiasan yang lain mereka buka, mereka lemparkan ke kain Bilal, dikumpulkan di Bilal, lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disedekahkan kepada orang-orang miskin. Itulah para sahabat dan para sahabiyah yang mana mereka bersegera dalam beramal baik. Maka hendaknya kita seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukmin, kita mempelajari mereka, mengetahui sejarah mereka, bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak akan kita ketahui kecuali kalau kita mempelajari tentang biografi mereka. Dalam hadis Jabir juga ada beberapa faedah. Anna man qutila fi sabilillah fa innahu fil jannah walakinna man huwa alladhi yuqtal fi sabilillah. Bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tempatnya di surga, akan tetapi siapakah orang tersebut yang dikatakan mati di jalan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin melanjutkan di sini, alladzi yuqtalu fi sabilillah huwa alladzi yuqatil litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Bahwasanya orang yang dikatakan terbunuh atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berperang
untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan syariat Islam ini. Itu yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Bukan orang yang jihad fi sabilillah, bukan orang yang dia berperang karena fanatisme terhadap suatu golongan. Ataupun juga bukan orang yang mana dia ingin disebut sebagai orang yang pemberani, apalagi orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi orang yang disebut jihad fisabilillah adalah orang yang ingin meninggikan dalam hatinya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ingin berperang karena fanatisme, ya, seperti orang-orang yang berperang karena ingin disebut pahlawan, maka itu tidak dikatakan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dari dulu sampai sekarang banyak orang yang seperti niatnya ingin disebut pahlawan, maka mereka itu bukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ataupun juga orang yang berperang karena ingin disebut pemberani, juga itu bukan jihad fisabilillah. Dan juga orang yang berperang karena ingin ria, ingin dilihat oleh orang lain tentang kedudukannya, bahwasanya dia telah berperang melawan musuh-musuh orang kafir, maka mereka itu bukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa fi hadza dalilun ala hirsis sahabah radhiyallahu anhum ala ma'rifatil umur. Kemudian faidah selanjutnya, faidah dari hadis Jabir ini, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat bersemangat untuk mengetahui suatu perkara. Karena seorang laki-laki yang bertanya dalam hadis Jabir ini, dia ingin mengetahui bagaimana kalau misalnya dia berperang kemudian dia terbunuh. Maka Rasulullah menjawabnya, engkau adalah di surga. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat. Dia mungkin tidak berangan-angan mati, tapi dia berperang di jalan Allah. Akan tetapi takdirnya memang dia mati, maka dia tempatnya adalah di surga. Dan para sahabat mereka bertanya tentang suatu perkara, tentunya mereka langsung mengamalkannya, ya. Bukan hanya sekedar bertanya tapi tidak mau mengamalkannya. Banyak sekarang orang-orang mereka bertanya sesuatu kepada alim ulama, tapi mereka hanya untuk mengetahuinya saja, bukan untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Misalnya seseorang bertanya tentang sholat sunnah, misalnya. Sholat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Ya sudahlah, ini hanya sunnah, ngapain saya kerjakan? Ataupun misalnya hukum menggunakan cadar. Ustaz, bagaimana hukumnya cadar? Ustaz lebih berpendapat sunnah. Ini mah sunnah, buat apa dikerjakan? Biarkan saja. Nah, bukan yang seperti itu, ya. Para sahabat mereka ketika bertanya sesuatu mereka mengamalkannya. Walaupun itu sunnah, maka lakukanlah semampunya.
Baik, mungkin itu saja faedah dari hadis Jabir bin Abdullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya mati syahid itu bukan saja perang di jalan Allah dengan pedang ataupun dengan pistol ataupun dengan yang lainnya. Banyak perang jihad fisabilillah bukan karena perang. Dicontohkan oleh Rasulullah, dikatakan seperti misalnya orang yang mati dalam keadaan memiliki penyakit dalam perutnya, ataupun para wanita yang mati ketika dalam keadaan nifas. Itu juga bisa dikatakan jihad fi sabilillah. Dan kita mudah-mudahan kita juga menjadi seperti orang-orang yang jihad fi sabilillah, karena kita adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah kalau kita niatkan untuk apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang dikatakan jihad fisabilillah adalah orang yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut ilmu agama adalah salah satu dari meninggikan kalimatullahi Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.